Halo anak-anak, di pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai rotasi atau yang sering disebut perputaran. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Hafilda Sula Abedah, mahasiswi magang 4 dari Pendidikan Matematika UKSW. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran berbasis online berbentuk video pembelajaran, siswa diharapkan dapat 1. Menentukan titik koordinat bayangan benda hasil perputaran atau rotasi dengan sudut rotasi tertentu pada koordinat kartesius dengan benar. Yang kedua, melukis bayangan benda hasil perputaran atau rotasi pada koordinat kartesius dengan terampil. Yang ketiga, menyelesaikan masalah berkaitan dengan rotasi atau perputaran dengan cermat dan teliti. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Nah, gambar pertama ini menunjukkan seseorang sedang bermain sepeda. Nah, terlihat dari roda-roda ini, rodanya berputar. Nah, contoh roda berputar ini termasuk contoh rotasi atau perputaran. Contoh selanjutnya yaitu biang lala. Biang lala juga merupakan contoh dari rotasi. Yang ketiga, kijar angin. Kijar angin juga merupakan contoh dari rotasi. Apa sih itu rotasi? Rotasi atau perputaran merupakan suatu bentuk transformasi memutar posisi objek dengan cara diputar melewati suatu titik tetap dan sudut tertentu. Nah, seperti ini. Misalnya, untuk bentuk bangun merah ini dirotasi menjadi bentuk bangun yang berwarna biru ini. Selanjutnya, titik tetap itu disebut dengan pusat rotasi. Pusat rotasi itu ini. Dan besarnya sudut yang terbentuk dari benda asli terhadap bayangannya disebut sudut rotasi. Jadi sudut rotasi itu ini. Nah, untuk tanda arah rotasi. Tanda negatif pada sudut digunakan untuk rotasi yang searah jarum jam. Untuk tanda positif pada sudut digunakan untuk rotasi berlawanan arah jarum jam. Nah, selanjutnya menentukan letak suatu titik terhadap pusat rotasi 0,0 dengan sudut rotasi tertentu. anak-anak, ini nanti Ibu akan memberikan 3 contoh. Contoh pertama seperti ini. Diketahui sebuah titik P 2,4 yang dirotasi sebesar negatif 90 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Tentukanlah bayangan titik P tersebut. Nah, kita nanti akan menggambarkannya di koordinat kartesius seperti ini. Nah, untuk yang pertama, yang diketahui adalah titik P 2,4. Kita akan mencari titik tersebut. Nah, di sini 2 itu absisnya. 2 absis dan 4 itu ordinat. Jadi, titik P ada di perpotongan sini. Ini merupakan titik P. Nah, selanjutnya diketahui dirotasi sebesar negatif 90 derajat. Jadi kita nanti akan memutar titik P ini searah jarum jam. Kita nanti akan putar ke arah kanan. Seperti itu ya. Lalu pusat rotasinya itu 0,0. Jadi pusat rotasinya itu ada di sini. Nah, ini merupakan titik 0,0. Titik P-nya di sini, 0,0 di sini. Untuk selanjutnya, kita akan membuat garis bantu dari 0,0 sampai titik P. Kenapa Ibu ambil dari titik 0,0? Karena tadi di soal sudah dijelaskan bahwa pusat rotasinya itu 0,0. Jadi kita tarik garis bantu dari 0,0 sampai titik P. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan menentukan besar sudut 90 derajat ini menggunakan busur. Nah, perhatikan, untuk titik 0,0 dijadikan di titik pusat pada busur seperti ini ya. Nah, lalu nanti garis bantu ini kita himpitkan dengan garis
yang berada di busur ini dengan sudut 0 derajat. Nah, seperti ini ya. Titik pusatnya sudah ada titik sudut busur dan garisnya berhimpit dengan garis 0 derajat pada busur. Selanjutnya kita akan mencari sudut sebesar 90 derajat. Itu ada di sini. Jadi kita beri titik dulu di sudut 90 derajat ini. Nah, kemudian kita tarik garis bantu lagi dari 0,0 sampai titik yang ada di 90 derajat tadi agar membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini membentuk sudut 90 derajat. Kita akan mencari titik P aksen. Mencari titik P aksen dengan cara menggunakan jangka. Jangka ya. Yang pertama, jarum yang ada di jangka kita pusatkan pada titik 0,0 dan pensilnya kita pusatkan pada titik P. Nah, seperti ini. Kemudian kita gerakkan sampai ke garis yang satunya. Nah, sampai seperti ini. Nah, jadi perpotongan titik ini merupakan titik P aksen. Nah, ini P aksen. Untuk menuliskan dalam bentuk matematikanya, kita bisa menuliskan P itu tadi 2,4 dirotasikan sebesar negatif 90 derajat dengan pusat 0,0 sehingga P aksennya itu 4,-2. Nah, seperti ini. Nah, untuk contoh kedua, diketahui sebuah garis AB dengan koordinat A 3,1 dan B 2,3 yang dirotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Tentukanlah bayangan garis AB tersebut. Nah, kita nanti akan menggambar di koordinat kartesius. Nah, untuk garis A 3,1. Terlebih dahulu kita mencari titik A dulu ya. Titik A, absisnya 3, ordinatnya 1. Jadi titik A ada di sini. Ini merupakan titik A. Nah, untuk titik B, absisnya 2, ordinatnya 3. Absisnya 2, ordinatnya 3. Nah, jadi titik B itu ada di sini. Nah, kita buat garis dulu untuk menghubungkan titik A dan titik B. Nah, seperti ini. Kemudian di soal diketahui bahwa garis AB ini dirotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi nanti kita satu persatu akan merotasikan titik A terlebih dahulu, kemudian nanti kita merotasikan titik B sebesar 90 derajat. Nah, untuk sudut 90 derajat berarti kan ini sudutnya positif. Kalau positif itu berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti kita akan putar ke kiri. Seperti itu ya. Yang pertama, kita menentukan titik 0,0 dulu. Titik 0,0 lagi ada di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita membuat garis bantu dari 0,0 ke titik A. Setelah ini, kita rotasikan sebesar 90 derajat.
setelah itu kita mencari titik A aksen dengan menggunakan jangka. Ini titik A aksen. Kemudian kita membuat garis bantu lagi dari titik 0,0 sampai ke titik B. Kita mencari sudut 90 derajat lagi. Kemudian kita menggunakan jangka lagi untuk mencari titik B aksen. Ternyata titik B aksennya ada di sini. Ini merupakan titik B aksen. Yang terakhir, kita hubungkan titik A aksen dan B aksen. Seperti ini. Kemudian penulisan dalam matematikanya titik A. Titik A tadi 3,1. Lalu kita rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Jadi titik A aksennya yaitu -1,3. Untuk titik B tadi 2,3. Dirotasikan sama dengan titik A, rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Untuk B aksennya yaitu -3,2. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh ketiga yaitu diketahui sebuah segi 4 KLMN dengan koordinat K -1,1, L -2,3, M -3,2, dan N -4,4 yang dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Maka tentukanlah bayangan segi 4 KLMN tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menentukan titik-titik KLMN ini pada koordinat kartesius. Selanjutnya, kita akan menghubungkan titik-titiknya agar menjadi segi 4 KLMN. Selanjutnya, di soal ini kita ketahui bahwa segi 4 KLMN akan dirotasi sebesar 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0. Jadi pusat rotasinya itu 0,0. Nah, selanjutnya segi 4 KLMN ini nanti kita akan putar sebesar 180 derajat. Berarti nanti kita putar segitiga KLMN ini sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Atau kita nanti akan putar ke arah kiri, seperti itu. Cara yang pertama, kita akan menghubungkan titik K dengan 0,0. Selanjutnya kita mencari besar sudut 180 derajat. Selanjutnya kita akan mencari titik K aksen.
Nah, titik K aksennya ada di sini. Ini merupakan titik K aksen. Itu kita akan mengulangi kembali langkah-langkah tersebut untuk mencari titik L aksen. Untuk titik L aksennya ada di sini, merupakan titik L aksen. Selanjutnya kita mencari titik N. Nah, ternyata titik N itu segaris dengan titik K. Jadi kita tinggal memperpanjangnya saja. Nah, jadi titik N aksennya ada di sini. Ini titik N aksen. Selanjutnya kita akan mencari titik M aksen. Caranya seperti tadi. M aksennya ada di sini. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita hubungkan titik-titik bayangan agar menjadi bayangan segi 4 KLMN. Nah, seperti ini bayangan dari segitiga KLMN. Untuk penulisan dalam matematikanya, untuk rumus rotasi atau perputaran, yang pertama, untuk benda asli A, X, Y yang dirotasi sebesar 90 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, maka bayangan benda aslinya menjadi Y, negatif X. Untuk yang kedua, untuk benda asli A, X, Y yang dirotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, maka bayangan benda aslinya menjadi negatif Y, X. Selanjutnya, untuk benda asli A, X, Y yang dirotasi sebesar 180 derajat searah jarum jam dengan pusat rotasi 0,0, maka bayangan benda aslinya menjadi negatif X, negatif Y. Yang terakhir, untuk benda asli A, X, Y yang dirotasi sebesar 180 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka bayangan benda aslinya menjadi negatif X, negatif Y. Untuk rumus ketiga dan keempat ini, benda asli diputar sebesar 180 derajat, mau itu searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, maka nanti hasil
bayangan benda aslinya akan sama, yaitu negatif X, negatif Y. Untuk tugas kita hari ini, Ibu berikan 2 tugas. Yang pertama tugas 4 rotasi dan kuis 3 rotasi yang sudah Ibu upload di e-learning. Tugas ini Ibu berikan waktu pengerjaan sekitar 1 minggu, mulai hari ini tanggal 20 Oktober 2020 sampai minggu depan tanggal 27 Oktober 2020. Nah, untuk pertemuan kita minggu depan tanggal 27 Oktober 2020, kita akan membahas dilatasi atau yang sering disebut perbesaran atau pengecilan. Nah, kita sudah di akhir pembelajaran untuk materi rotasi ini. Sekian penjelasan dari Ibu, terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dengan selalu menaati protokol kesehatan. Semangat belajar anak-anak.